Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Agila Greditya Putra dari kelas 12 MIPA 4 absen 7. Di sini saya akan menyampaikan pidato tentang pemilu. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jetis, Bapak Sumarno SPD MPD, dan yang saya hormati Ibu Sugianti SPD MPD selaku pembimbing. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru SMA N1 Jetis serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membahas suatu hal yang mendasar dalam dinamika kehidupan berbangsa, yaitu pelaksanaan pemilihan umum atau yang biasa disebut pemilu. Dalam kesempatan ini adalah saat kita merefleksikan hak istimewa dan tanggung jawab kita sebagai pemilik. Jangan dianggap remeh, ini adalah kekuatan kita untuk menentukan arah negara ini. Pemilu atau pemilihan umum merupakan proses demokrasi untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh warga negara di suatu negara. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi calon pemimpin yang mewakili rakyat dalam membawa aspirasi dalam lembaga perwakilan. Melalui pemilu kita dapat menentukan arah negara dan visi ke depan. Oleh karena itu, pilihlah pemimpin yang memiliki integritas, visi yang jelas, dan komitmen untuk melayani rakyat. Pada pemilu 2024 ini membawa isu-isu penting terkait calon presiden, kebijakan, dan dinamika topik. Beberapa topik pemilihan umum melibatkan ekonomi, kesehatan lingkungan, dan hubungan internasional. Perkembangan lebih lanjut dapat mempengaruhi arah politik dan kebijakan di masa depan. Kesadaran pemilu bagi generasi muda sangat penting untuk membangun partisipasi demokratis yang kuat. Pemilu bukan sekedar rangkaian tindakan formal, namun lebih dari itu, pemilu adalah bentuk pencerminan dari kedewasaan politik masyarakat kita melalui hak suara yang diberikan. Setiap warga negara memiliki kekuatan untuk membentuk dan memilih para pemimpin yang akan mengemban tanggung jawab dan mengatur negara. Edukasi pemilu dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang hak tanggung jawab sebagai warga negara, mendorong diskusi terbuka, akses informasi yang mudah, dan memberikan contoh partisipasi positif yang dapat membantu membangun kesadaran dan keterlibatan generasi muda dalam proses pemilihan. Beberapa contoh isu pemilu 2024 bisa mencakup hal sebagai berikut: ekonomi, kebijakan pemilihan ekonomi pasca pandemi, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kesehatan, penanganan pandemi COVID-19, reformasi sistem kesehatan, vaksinasi, dan upaya pencegahan penyakit. Lingkungan, kebijakan perlindungan lingkungan, energi terbarukan, dan investigasi perubahan iklim. Pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, akses pendidikan, dan inovasi dalam pembelajaran. Namun saya ingin mengingatkan kalian bahwa dalam pemilu kalian harus bersikap bijak. Seperti pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin, di hari di mana pemilu dilaksanakan. Saya sebagai pencoblos sudah hadir di TPS pada pagi hari. Saat itu sebagai pemilih pemula saya sedikit kebingungan karena ini adalah saat pertama kali saya mencoblos.
Untung saja ada petugas KPPS yang membantu mengarahkan. Sebelum mencoblos, terlebih dahulu saya membaca visi misi dan dari berbagai cawapres dan caleg-caleg yang ada agar saya dapat menentukan pilihan saya. Menentukan nasib Indonesia ke depannya ditentukan pada hari itu pergantian Presiden Joko Widodo yang masa jabatannya akan segera usai dan akan digantikan salah satu dari 3 calon yang berasal dari PKS, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran dari Partai Gerindra, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dari Partai PDI Perjuangan. Dengan adanya pemilu seharusnya menjadi momentum untuk mempererat tali persatuan dan kesatuan bangsa. Di pemilu sering terjadi hal-hal yang menyebabkan pecahnya persatuan dan kesatuan. Belum lama ini terjadi suatu kejadian di mana relawan-relawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah menjadi korban penyogokan oleh sejumlah oknum prajurit TNI. Kapuspen TNI Brigjen Nugroho Gumilar yang menyebut para oknum terduga penyogokan tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan. Pemilu 2024 ini bukan hanya soal pemilihan pemimpin, tetapi juga mengenai visi misi kita untuk masa depan. Di tengah berbagai opini dan perbedaan, mari kita cari titik persamaan. Pemilu adalah saat kita untuk mendengarkan, belajar, dan membuat keputusan yang tercermin dari nilai-nilai kita. Jangan biarkan perbedaan memecah belah, tapi gunakan pemilihan ini sebagai kesempatan untuk menyatukan kita sebagai bangsa. Terima kasih Bapak atau Ibu Guru beserta teman-teman sekalian karena kesediaan dan perhatian kalian membahas isu yang cukup penting ini. Mari kita jaga semangat demokrasi ini agar selalu menyala di setiap langkah kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pidato hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.